Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Dan ini adalah pengajian terakhir kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan darinya, dan kita dikategorikan sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amin. Melanjutkan kajian kita, telah sampai pada bab yang ke-44, babu tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadl, bab memuliakan ulama, orang-orang yang berilmu, wal kibar, orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang tua, wa ahlul fadli, dan orang-orang yang memiliki jasa-jasa, orang-orang yang punya keutamaan, wa taqdimuhum ala ghairihim, dan anjuran atau perintah untuk mendahulukan mereka dari yang lainnya. Jadi bab ini menghormati dan mendahulukan mereka, wa raf'i majalisihim, dan mengangkat kedudukan mereka, meninggikan kedudukan mereka, status mereka, wa idhari martabatihim, dan menunjukkan atau menampakkan kedudukan mereka. Jadi di sini kita diminta untuk memuliakan, mendahulukan mereka, mengangkat kedudukan mereka, dan menampakkannya di hadapan manusia. Dan seperti biasanya, Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat sebagai pembuka, di mana membawakan ayat dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Jadi Al-Imam An-Nawawi memulai dengan membicarakan tentang orang-orang yang berilmu terlebih dahulu. Allah firman, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab." Hanya saja orang-orang yang memiliki akal, orang yang berakal, itulah yang mau mengambil pelajaran. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu Allah angkat derajat seseorang, dengan ilmu Allah angkat suatu kaum, dan dengan ilmu Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi beberapa derajat dari yang lainnya. Kenapa orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Di mana para nabi, khususnya Rasulullah SAW,
mewariskan kepada umatnya ilmu, yaitu Islam, Al-Quran, dan hadisnya. Dan para ulama, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Karena kenyataannya para nabi dan rasul, mereka tidak mewarisi apa-apa dari harta benda dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau wafat, Fatimah dan pamannya Al-Abbas yang secara hukum adalah orang yang paling pertama mendapatkan warisan dari beliau. Karena Rasulullah meninggal tidak memiliki anak laki-laki, sehingga warisan Rasulullah SAW akan jatuh kepada anak perempuannya, dan orang-orang laki yang terdekat dari dirinya adalah siapa? Pamannya, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak apa? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewarisi harta benda. Innama warrathul ilma. Sungguhnya para nabi dan rasul, mereka mewarisi ilmu. Meninggalkan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan orang-orang yang mengambil ilmu, mereka telah mengambil bagian warisan yang begitu besar dari para nabi. Oleh karenanya para orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka diagungkan karena mereka adalah orang yang terdekat kepada Rasulullah SAW. Dari sisi apa? Dari sisi mereka adalah ahli warisnya Rasulullah SAW yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, orang-orang yang berilmu, dimuliakannya mereka adalah bentuk kita memuliakan apa yang dibawa oleh mereka. Sejatinya, mengapa kita diperintahkan untuk memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu, bukan karena kita menghormati sosok merekanya, tapi kita menghormati apa yang dibawa oleh mereka. Ketika kita menghormati para ulama, otomatis kita akan menghormati apa yang dibawa oleh para ulama, yaitu ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW. Mengagungkan para ulama berarti kita mengagungkan apa yang dibawa olehnya, yaitu adalah ilmu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya, yang mau menerima hidayah, yang membuka hatinya, yang mudah, yang tidak keras hatinya, yang tidak menolak hidayah ketika datang dari yang lainnya kepada dirinya, maka inilah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Taib, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Jadi di sini beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan keutamaan dengan dinisbatkan namanya sebagai orang yang ikut perang Badar. Ahlul Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sahabat Nabi itu juga bertingkat-tingkat. Artinya dari sisi keutamaan mereka. Ada sahabat Nabi yang sangat-sangat utama nomor satu. Dari klasifikasi sahabat Nabi, dan ini diklasifikasikan sesuai dengan jasa mereka kepada Islam, sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Maka sahabat yang paling afdol adalah khulafa ar-rasyidun. Kemudian al-ashratul ladzina al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Kemudian orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian al-muhajirun, orang-orang yang ikut berhijrah bersama para nabi secara umum. Kemudian adalah orang-orang, barulah setelah itu orang-orang al-ansor secara umum. Jadi di sini Uqbah bin Amr ini mendapatkan gelar al-Badri karena dia ikut perang Badar, yang dimana orang-orang yang ikut perang Badar mereka disebutkan dijamin masuk surga oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin masuk surga. Al-Ansari, beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah. Al-Ansari radhiyallahu an qala
beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan tentang siapakah orang yang paling pantas memimpin salat. Kembali kepada judul bab ini, di mana ada 3 hal yang membuat kita memuliakan, mendahulukan dia dari yang, memprioritaskan dia dari yang lainnya, dan mengangkat derajatnya, yaitu orang yang memiliki ilmu, orang yang sudah berumur, dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan jasa di dalam lingkungan masyarakat. Dan hubungannya adalah pertama kali diberikan contoh oleh Imam Nawawi adalah orang yang menjadi imam, mimpin salat. Ini yang pertama kali. Ya umul qauma aqrahum li kitabillah. Yang memimpin menjadi imam ya, di dalam salat ya, adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling fasih terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Ulama berbeda pendapat ya, mentafsirkan maksud dari kata aqra'uhum, orang yang paling qori. Yang pertama mengatakan yang paling baik bacaannya. Dia bagus dalam bacaannya apa? Membaca Al-Qurannya. Tajudnya benar, makhrajnya benar. Ya, kemudian bacaannya itu disenangi, ya, merdu suaranya. Orang-orang senang. Dalam hadis yang lainnya, sebaik-baik imam adalah imam yang dicintai oleh apa? Oleh makmumnya. Ketika dia memiliki suara bagus, ketika dia menjadi imam, orang yang di belakangnya langsung menjadi antusias dan senang. Wah, dia jadi imam. Itu apa? Maksud dari apa? Aqra'uhum li kitabillah. Maksud yang kedua, maksud dari kata aqra'uhum adalah orang yang paling faham terhadap isi dari Al-Quran. Dengan keilmuannya, dia memahami tafsirnya, dia memahami asbabun nuzulnya, dia memahami ya hukum-hukum bacaannya juga. Komplit ilmunya tentang Al-Quran. Ini 2 penjelasan dari para ulama. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau ada 2 orang, yang 2 orang ini dua-duanya bacaannya sama-sama bagus, sama-sama punya sanad sampai ke Rasulullah SAW, sama-sama hafal Quran, ya. Kalau kondisinya sama, siapa yang kita dahulukan menjadi imam? Fa in kanu fi al-qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Maka yang paling paham terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini penjelasan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari kata aqra'uhum itu adalah yang paling bagus bacaannya. Karena kalau dimaksudkan adalah paling faham, maka sudah dijelaskan kepada poin yang kedua ini. Kalau bacaannya sama, kita lihat siapa yang lebih paham sunnah. Yang satunya lebih dekat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang satunya justru jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat dari sikapnya, perbuatannya, amal ibadahnya, ya mungkin ucapan-ucapannya. Ya, banyak ucapan-ucapannya mungkin yang keliru dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ya, banyak menyimpangnya misalnya. Maka yang kita dahulukan adalah orang yang lebih dekat dan lebih paham terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau ya, dia lebih paham terhadap ilmu-ilmu sholat. Misalnya kita tahu suatu ketika yang bagus bacaan ini ketika dia melakukan kesalahan dalam sholatnya, tidak melakukan sujud sahwi misalnya. Itu menunjukkan dia tidak terlalu paham terhadap sunnah. Karena orang yang menjadi imam, bukan hanya dia pintar masalah membaca saja. Dia harus tahu sholat itu secara full, secara komplit. Ketika melakukan kesalahan, apa yang harus ia kerjakan. Ketika melakukan keliruan, apa yang harus dia mengambil sikapnya. Itu seorang imam harus seperti itu. Fa in kanu fi sunnati sawa. Kalau seandainya dalam pemahaman terhadap sunnah, terhadap ilmu agamanya, ya, yang satunya syekh kabir, hafal Quran, yang satunya orang biasa tapi hafal Quran. Jelas kita dahulukan syekh kabir karena apa? Karena dia punya apa? Punya ilmu yang luas terhadap Islam. Kalau ilmunya sama, ya, kita nggak bisa mau nanya sama orang sedetail-detailnya apakah ilmunya sama. Tapi secara umum kalau kita lihat keilmuannya sama, sama-sama mengemban ilmu yang sama, belajar misalnya di suatu tempat dengan waktu yang sama, lulusannya degree-nya sama misalnya, berarti kurang lebih ilmunya kurang lebih sama. Nah kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan? Fa in kanu fis sunnati sawa. Kalau dalam memahami sunnah mereka itu sama,
fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah. Nah, ini hadis ini ya disebutkan ketika masa di mana para sahabat dulu tuh ada yang hijrah sekarang, ada yang hijrah di tahun kedua, ada yang hijrah ke kota Madinah di tahun ketiga, ada yang hijrah ketika setelah Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Ya, karena mereka berbondong-bondong. Nah, kemudian di masjid-masjid yang ada di kota Madinah, ya, di samping di sekitar kampung-kampung di sekitaran Masjid Nabawi, untuk menentukan yang menjadi imam, dilihat ya siapa yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu masuk Islam. Ya. Karena semua para sahabat sebelum datang Islam, mereka bukan orang Islam. Ketika Rasulullah datang, barulah mereka memeluk agama Islam. Siapa yang lebih dahulu masuk Islamnya? Mereka yang didahulukan menjadi imam. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau seandainya dua orang ini masuk Islamnya barengan, ya, masuk Islam massal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih tua umurnya. Masuk di sini. Tetap kita melihat dari sisi siapa yang lebih tua. Karena dia lebih tua, dia lebih senior. Ya, orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yuwaqqir kabirona, yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Diancam oleh Rasulullah SAW. Karena bukan adab Islam, bukan akhlak Islam. Orang yang lebih muda itu tidak menghormati orang yang lebih tua. Harus kita menghormati orang yang lebih tua. Itu dalam Islam. Wala ya'umanna ar-rajulu fi sultanih. Ini juga ya pesan dari Rasulullah SAW. Seseorang itu tidak boleh menerobos untuk menjadi imam di tempat sultannya imam itu, di tempat kekuasaannya orang tersebut. Atau kita katakan dia adalah imam rawatib di masjid ini misalnya. Kemudian ada orang datang nyerobot untuk menjadi imam. Nah, sikap seperti itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menerobos menjadi imam di tempat yang dimana ada orang yang sudah menjadi imam di sana. Fi sultani, yang sudah menjadi imam di sana, imam rawatib, sudah menjadi kekuasaannya dia di sana. Dia selalu jadi imam di sana, dia pengurus masjid atau masjidnya dia seorang yang alim di situ. Dia tetap menjadi imam di sana. Kemudian kita datang terus kemudian kita menerobos jadi imam, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali atas izin dia yang mempersilahkan kita untuk menjadi imam, barulah boleh kita menjadi imam. Tapi kita maju untuk menjadi imam, ya. Walaupun sebagaimanapun orang itu misalnya tidak punya hafalan, bacaannya cuman Qul huwallahu ahad sama Inna a'tainakal kautsar saja misalnya. Kemudian kita menganggap saya lebih baik daripada dia, saya harus menjadi imam. Tidak boleh. Kalau dia sudah menjadi imam rawatib, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan wala ya'umanna, jangan sekali-kali kau menjadi imam di tempat orang yang sudah menjadi imam di sana. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznih. Dan ini juga diajarkan adab oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita duduk di rumahnya orang atau di tempat manapun yang sudah menjadi tempat khusus bagi orang tersebut, tempat spesialnya. Contoh, kita pergi ke rumahnya orang bertamu, ke rumahnya Bapak Abdullah misalnya. Di rumahnya Pak Abdullah ini dia punya kursi yang dia selalu duduk di situ, atau di meja makan. Ini juga adab bagi anak-anak, kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Ada kursi yang sudah merupakan kursinya bapak kita. Sudah itu khusus spesial, dia selalu duduk di sana. Kita tidak boleh, kata Rasulullah SAW, duduk di sana. Tidak boleh kita duduk di kursi di tempat yang merupakan tempat kemuliaan orang, tempat yang dia senangi, tempat yang dia cintai. Itu merupakan adab dari Rasulullah SAW. Illa bi'idnihi, kecuali dia memberikan izin. Banyak kita kadang-kadang sekarang, ya anak-anak khususnya, ya kecuali orang tuanya memberikan izin nggak ada masalah. Tapi kalau orang tua ini misalnya tersinggung, anak tersebut itu melakukan kesalahan. Ada kursi khusus, sofa khusus punya bapaknya yang dia selalu duduk, mungkin nonton TV, mungkin di sana duduk ngaji dan lain sebagainya. Kemudian anaknya duduk di sana atau tamu duduk di sana. Oleh karena kita ketika bertamu, kita usahakan untuk bertanya kepada seseorang, bolehkah saya duduk? Di mana saya duduk? Kemudian dia mengatakan silakan duduk di sini, baru kita duduk di sana. Kita berusaha untuk menjaga jangan sampai perasaan orang tersebut terusik dengan sikap
sikap kita. Kita lihat. Sampai seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kita adab yang benar dalam Islam. Wa fi riwayatin lahu faqdamuhum silman badal sinnan au islaman. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan orang yang didahulukan menjadi imam adalah yang lebih dahulu masuk Islam, pengganti dari orang yang lebih tua. Dalam riwayat yang lainnya. Taib. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya wa anhu, masih dari sahabat Uqbah bin Amr al-Badri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata sahabat ini, Rasulullah SAW biasanya memegang pundak kami ketika ingin melaksanakan sholat. Ini juga tugas seorang imam. Jangan dia ketika sholat kemudian tidak memperhatikan kondisi sekitarnya. Dia perhatikan, dia lihat apakah ada saf yang masih kosong, apakah sudah rapat safnya, apakah sudah lurus safnya. Alhamdulillah di sini di karpet misalnya ini sudah ada garis. Di Indonesia di beberapa masjid karpetnya merah semua, nggak ada garisnya. Ya, tidak ada apa? Tidak ada garis yang membuat safnya menjadi lurus. Imam perlu melihat, jangan-jangan ini miring atau jalannya miring ke belakang. Dia perlu untuk apa? Meluruskan safnya. Kemudian dia melihat di belakangnya siapa? Oh, ternyata ada orang tua banyak kebetulan. Maka jangan dia panjangkan bacaannya. Atau dia melihat misalnya ada rombongan orang yang baru datang yang dia bukan orang di masjid sini. Jangan-jangan nih orang yang mau melaksanakan apa? Perjalanan, orang yang sedang singgah. Jangan dia panjangkan bacaannya karena orang mungkin terburu-buru ingin melanjutkan perjalanannya. Oleh karenanya Rasulullah selalu memperhatikan. Bahkan Rasulullah memegang pundak-pundak para sahabat supaya dirapatkan. Bayangkan, pundak kita itu tidak akan rapat kalau kaki nggak rapat. Sedangkan kenyataan yang terjadi kita sholat masih renggang-renggang. Tidak membatalkan sholat kita, tapi kita khawatir itu mengurangi keutamaan sholat kita. Karena apa? Rasulullah itu maunya kita itu kalau sholat itu rapat, kaki sama kaki kena, pundak sama pundak kena. Ini Rasulullah disebutkan dalam hadisnya memegang pundak supaya dirapatkan. Sikap yang ekstra dari Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya. Dan ini mengajarkan disiplin kepada umat Islam. Kalau rapatkan saf saja itu berat buat mereka, bagaimana mau pergi jihad yang bayangan-bayangan yang berat-berat lagi? Antum coba bayangkan, suruh rapatin saf saja, yang simple suruh masih nggak mau. Apalagi mau rapatkan barisan di medan perang. Jangan, itu mimpi-mimpi yang terlalu tinggi. Ini kita rapatkan saf saja terlebih dahulu. Kemudian kemudian Rasulullah mengatakan, istau wala takhtalifu. Luruskan saf dan janganlah kalian berselisih. Artinya janganlah kalian bolong-bolong, maju mundur, ya, tidak rapat safnya, ada yang rapat, ada yang tidak rapat, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang bolong-bolong. Fatakhtalifu qulubukum. Karena kalau kalian sudah nggak mau meluruskan saf rapat itu, jangan-jangan hati kalian tuh berselisih. Dan biasanya orang itu ya di samping ada orang yang mungkin memang kita bisa maklumi risih kalau atau geli kalau sentuhan tubuhnya, tapi ada juga faktor lainnya yang membuat orang itu nggak mau nempel. Karena apa? Nggak mau. Karena merasa dirinya itu baik, merasa dirinya itu apa? Nggak mau nempel. Kemudian mohon maaf, yang di sebelah ini misalnya orang-orang kelas bawah misalnya yang di mata dia, kemudian dia nggak mau, itu kan menyebabkan hati kotor, hati rusak. Nah, Rasulullah mau kita ini rapat ini supaya hati kita bersih. Tidak ada perbedaan dalam sholat. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya kenapa kita disuruh rapatkan saf, disuruh luruskan saf, supaya kita ini mau belajar tuh bersama-sama tuh diatur dalam Islam. Semua kita ini tidak ada beda. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah begitu hati kita berselisih. Nggak mau hati kita bersatu. Itu ada indikasi awal. Nggak mau bersatunya kita kalau kita nggak mau bersatu dalam apa? Meluruskan saf ketika salat.
Fatakhtalifu qulubukum, kata Rasulullah SAW. Hati kalian akan bercerai-berai. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Orang yang berdiri di belakangku, nah ini juga merupakan apa? Keutamaan bagi orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya hafalan Quran. Gak boleh di belakang imam itu orang sembarangan. Yang punya keistimewaan ditempatkan sholat di belakang imam, mendapatkan tempat yang khusus, tempat spesial, itu orang ulul ahlami wan nuha. Orang yang punya akal, orang yang punya apa? Ilmu, punya hafalan. Kalau imam salah bacaan dia bisa tegur. Kalau imam punya salah perbuatan atau salah sikapnya, imamnya misalnya batal sholatnya, kemudian imamnya keluar, dia menggantikan imamnya. Jadi ini posisi yang sangat vital ketika sholat. Maka Rasulullah mengatakan, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Tolong yang berdiri di belakangku, kata Rasulullah, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya akal, kata Rasulullah SAW. Senior, dia tahu apa yang dia perbuat. Jangan diletakkan anak kecil misalnya di sana. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian seterusnya orang-orang yang semisalnya. Ya, itu dia. Jadi bagi pihak masjid perlu melihat kondisi seperti ini untuk menempatkan orang-orang yang kira-kira siap menggantikan imam atau menegur bacaan imam ketika misalnya terjadi kesalahan. Kemudian setelah itu di samping-sampingnya siapa saja ketika mereka mendapatkan saf yang pertama, mereka mendapatkan apa? Hak untuk sholat lebih dekat kepada imam. Tapi yang di belakang imam persis itu adalah orang-orang yang kira-kira bisa menegur bacaannya. Karena kalau misalnya yang di belakang itu tidak tahu harus berbuat apa, kemudian imamnya itu salah bacaannya terbiarkan, atau salah perbuatannya ketika sholat dibiarkan, tidak ditegur, tidak diucapkan subhanallah misalnya. Imamnya nggak ruku misalnya imamnya. Ya, habis membaca surat kemudian langsung sujud misalnya. Berarti dia meninggalkan ruku dan i'tidal, didiamkan, tidak ditegur misalnya. Maklum jamaah yang lain juga nggak membiarkan, maka itu akan mempengaruhi ya pahala, bahkan juga bisa menjadikan salatnya menjadi batal dan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah liyaliyani huwa bi takhfifin nun wa laisa qablaha ya wa ruwiya bi tasydidin nun ma'a ya qablaha wan nuha al-uqul. Ahli nuha itu adalah orang-orang yang punya akal, wa ulul ahlam humul balighun, orang-orang yang sudah baligh, orang-orang yang sudah senior. Semakin tua dia, semakin dia punya banyak hafalannya, semakin diutamakan, diprioritaskan dia di situ. Karena dia bisa mengoreksi dan memperbaiki kesalahan imam ketika dia melakukan kesalahan. InsyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dari apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.